Apakah ada dari kamu yang merasa kamu tidak move on dengan masa lalu dan kamu merasa masa depan kamu itu gelap, suram, dan tidak cerah sama sekali? Hai semuanya, saya Herlambang. Selamat datang di podcast Bahagia ala Stoik. Di sini saya akan mengajarkan kamu untuk selalu bahagia dalam hidup, tentunya dengan cara-cara stoik. Prinsip hidup yang diajarkan oleh para filsuf seperti Seneca, Epictetus, Zeno, dan tentunya Marcus Aurelius 2000 tahun lalu yang masih sangat relate dan bisa diterapkan di zaman sekarang. Agar tidak ketinggalan setiap episodenya, jangan lupa follow channel ini dan nyalakan loncengnya. Selamat mendengarkan. Di episode ini saya akan menjelaskan kepada kamu atau mengobrol dengan kamu tentang bagaimana cara stoik move on dari masa lalu dan bagaimana cara stoik mempersiapkan diri untuk menghadapi masa depan. Kita akan berbicara tentang bagaimana cara move on dari masa lalu. Lalu, apa itu masa lalu? Masa lalu itu adalah hal yang atau waktu yang telah lewat gitu ya, dan semua kejadian atau peristiwa yang kita alami, baik itu secara sengaja ataupun tidak sengaja gitu ya. Nah, karena stoik itu mempunyai dikotomi kendali yang sudah saya jelaskan di episode berikutnya, bahwa ada beberapa hal yang bukan urusan kita untuk ubah, dan ada beberapa hal yang memang itu urusan kita untuk kita ubah gitu ya. Dan masa lalu adalah sesuatu yang bukan urusan kita untuk kita ubah dan tidak mempunyai keuntungan, tidak ada keuntungan bagi kita untuk memikirkan apa yang sudah lewat gitu, apa yang sudah terjadi di masa lalu. Misalkan kamu saat ini merasa sedih ketika seseorang itu meninggalkan kamu, baik itu meninggalkan secara relationship atau meninggalkan secara duniawi gitu ya, dia meninggal gitu. Kadang kita menyalahkan bahwa kepergian seseorang itu salah kita gitu. Kita menyalahkan diri kita atas kepergian seseorang gitu ya. Tetapi sekali lagi, kepergian seseorang itu bukan ada di dalam kendali kita. Kita tidak bisa memaksakan seseorang untuk bertahan atau tetap berada di samping kita gitu ya. Baik itu dalam relationship, hubungan, ataupun secara duniawi gitu, meninggal gitu ya. Karena pertama, bagaimanapun kita mempertahankan seseorang, bila seseorang itu ingin pergi, maka dia ingin pergi. Lalu bagaimanapun kita ingin seseorang itu hidup selamanya, tetapi sekali lagi bahwa manusia itu suatu saat akan mati. Baik itu orang yang kamu cintai ataupun kita sendiri gitu. Kamu pun akan mati dan saya pun akan mati, dan setiap orang berhak untuk memilih apa yang akan dia lakukan gitu, apa yang ingin dia lakukan. Baik itu bertahan dengan kamu dalam suatu hubungan ataupun dia ingin pergi gitu ya. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan saat ini untuk move on gitu ya, istilahnya kalau kata generasi Z itu gimana caranya kita bisa move on gitu. Nah, yang bisa kita ubah salah satunya adalah cara pola pikir kita gitu ya. Apakah kita ingin bahagia ataupun kita ingin bersedih terus-menerus begitu kan? Karena tujuan dari stoik itu adalah ingin mendapatkan kebahagiaan. Ya, mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan untuk siapa? Kebahagiaan untuk kita gitu.
untuk diri kita sendiri, untuk kamu, untuk saya, dan semua Stoik itu mempercayai itu gitu, bahwa kita itu bisa ubah saat ini, waktu yang sedang kita jalani ini, at this very moment gitu ya, detik ini gitu. Apa yang bisa kita ubah? Kita tidak bisa ubah waktu, tapi kita bisa ubah pola pikir kita gitu ya. Kita harus berlatih untuk memilih bahagia untuk hidup kita gitu. Jika kamu memikirkan masa lalu yang sudah tidak bisa kamu ubah, maka kamu akan merasa sedih kan. Jadi satu-satunya untuk merasa bahagia itu ya melupakan apa yang sudah lalu gitu. Dan berpikir bahwa saya harus bahagia untuk diri saya sendiri. Gitu ya. Begitu juga dengan kesalahan yang kamu buat di masa lalu. Banyak orang dan saya pun mempunyai rasa penyesalan apa yang sudah saya lakukan di masa lalu. Tetapi ya itu tidak bisa diubah. Yang bisa saya ubah misalkan bagaimana caranya hidup saya sekarang itu benar dan tidak melakukan kesalahan lagi, dengan cara memfokuskan diri kita untuk melakukan hal-hal yang tepat. Gitu ya. How to do the right thing gitu ya. Kita bisa berpikir untuk bagaimana caranya melakukan hal-hal yang tepat. Apa hal-hal yang tepat itu? Hal-hal yang tepat itu bagi setiap orang berbeda. Tapi jangan lupa bahwa hal yang tepat itu juga harus menjadi hal-hal yang baik dan membuat kalian bahagia, membuat kamu bahagia. Karena tujuan Stoik itu untuk menjadi atau untuk menjadikan hidup kita bahagia gitu. Ketika kamu melakukan hal yang tepat dan hal-hal yang baik, maka hidup kamu akan merasa bahagia. Sekarang, detik ini, menit ini, jam ini, dan hari ini gitu. Dan itu dibutuhkan latihan memang yang cukup panjang. Dan latihan yang terus-menerus dan tiada hentinya gitu. Karena untuk melakukan hal-hal yang baik dan hal-hal yang tepat itu kita memerlukan latihan yang dilakukan terus-menerus setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik. Kenapa kita harus melakukan hal-hal yang tepat dan yang baik? Ketika kita tidak melakukan hal yang tepat dan yang baik, maka kita akan merasakan rasa bersalah itu lagi gitu. Dan kita akan merasakan rasa menyesal itu lagi. Dan ketika kita merasa menyesal dan bersalah, maka hidup kita tidak akan bahagia, betul. Makanya pilihan-pilihan apa yang kamu lakukan itu harus kamu pikirkan baik-baik gitu. Lakukan hal yang tepat dan hal yang baik. Agar kamu tidak akan menyesal dan tidak akan merasa bersalah gitu. Dan itu memang butuh keberanian gitu. Makanya dalam Stoik itu ada yang namanya courage. Courage itu keberanian dalam melakukan sesuatu gitu. Jika kamu tahu itu adalah hal yang tepat bagi diri kamu, ya kamu lakukan gitu. Ketika kamu tahu bahwa misalkan kamu harus tidur lebih awal agar besok kamu bisa bangun lebih pagi untuk bekerja, maka kamu harus berani melakukan hal yang tepat. Apa itu? Untuk mengatakan tidak kepada teman kamu misalkan, untuk nongkrong, ngobrol-ngobrol, ataupun hal-hal yang tidak perlu kamu lakukan. Gitu. Karena kamu tahu apa yang tepat bagi kamu untuk dilakukan. Dan kamu harus berani. Maka kamu tidak akan merasa menyesal lagi, gitu ya. Tidak akan merasa menyesal, tidak akan merasa bersalah. Gitu.
Dan kesedihan pun seperti itu. Kamu harus mengendalikan dan berlatih untuk memilih bahagia, bukan sedih gitu ya. Karena masa lalu itu bukan berada di kendali kamu gitu. Dan kamu tidak akan bisa apa-apakan. Meskipun kamu menangis, meskipun kamu milih untuk sedih setiap hari, menonton film-film sedih karena kamu merasa itu membuat hidupmu enak gitu ya. Mendengarkan lagu-lagu sedih, itu tidak akan merubah atau tidak akan mengubah hidup kamu gitu. Maka pilihlah untuk hidup bahagia dan lakukan hal-hal yang tepat hari ini gitu, saat ini gitu ya. Agar kamu tidak merasa bahwa hidup kamu itu penuh dengan penyesalan gitu. Nah, ketika ada teori bahwa Stoik itu mempercayai masa depan itu tidak berada dalam kendali kita, tidak berada dalam kendali kamu. Ya memang masa depan itu bukan berada dalam kendali kamu karena kita tidak perlu memikirkan bahwa oh ternyata kayaknya hidup kita itu akan susah, akan sulit dan saya tidak yakin saya akan mencapai tujuan saya gitu ya. Nah, ketika kamu memilih melakukan hal-hal yang tepat dan yang baik, maka kamu tidak akan merasa risau, tidak akan merasa khawatir, tidak akan merasa pesimis dengan masa depan kamu gitu. Karena kamu sudah bahagia dengan melakukan hal-hal yang tepat, hal-hal yang baik pada saat ini gitu. Dan itu akan lebih dari cukup membuat kamu merasa bahagia dan merasa tidak khawatir dengan masa depan kamu. Jadi intinya episode ini adalah fokus dengan apa yang kamu bisa lakukan saat ini. Apa yang bisa kamu lakukan? Lakukan hal yang tepat, lakukan hal yang baik, dan memilih untuk bahagia. Itu. Terima kasih telah mendengarkan episode ini. Jangan lupa di follow channel Bahagia ala Stoik di Spotify ataupun di Apple Podcast ataupun platform podcast lainnya dan nyalakan loncengnya. Podcast ini akan tayang setiap hari Senin, hari Rabu, dan hari Sabtu. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya.